Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, apa yang dapat kalian lihat dari gambar ini? Betul, kalian bisa melihat ada gambar kelinci, gambar buah jambu, gambar tanaman padi, gambar bunga, dan ada gambar hewan yang ada di atas bunga ya. Nah, itu semua dipelajari dalam IPA. IPA itu merupakan ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi semua yang ada di sekitar kita itu merupakan IPA. Nah, langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi ya. Sekarang coba kalian amati temanmu atau teman di sekitar lingkunganmu. Coba kalian amati dari rambut, pakaian, warna kulit, dan sebagainya. Nah, pada kegiatan yang telah kalian lakukan, hasil pengamatanmu itu merupakan deskripsi yang disusun tentang temanmu yang kalian amati. Misalnya, tingginya, rambutnya hitam, kulitnya coklat, agak halus, memiliki denyut nadi, bernafas, dan lain-lain. Nah, lalu dari hasil pengamatan muncul berbagai pertanyaan. Misalnya, jika dia berlari-lari, apakah cara bernafasnya tetap? Apakah denyut nadinya juga berubah? Nah, dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut, kalian akan memperoleh pemahaman yang makin lengkap tentang temanmu tersebut. Nah, dalam penyelidikan IPA itu ada 3 proses yang harus dikuasai oleh kalian. Yang pertama adalah pengamatan. Itu melibatkan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan itu dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang ingin kalian dapatkan. Yang kedua, itu membuat inferensi. Inferensi itu merupakan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, selanjutnya itu untuk apa sih belajar IPA? Nah, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bisa bersinar? Terus meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa sih kesimpulannya? Nah, itulah kegunaan belajar IPA. Selanjutnya, objek IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi, objek IPA itu mulai dari yang kecil hingga yang besar. Ini contohnya ada atom dan di samping kanan ada jagat raya atau galaksi yang ada di jagat raya.
galaksi kita adalah Bima Sakti. Nah, selanjutnya, objek tersebut itu berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, atom, dan sebagainya. Kemudian, benda yang sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Menunjukkan berbagai benda yang hidup dan lingkungannya itu dapat dijadikan objek pengamatan dalam IPA, seperti pada gambar. Perlu diketahui bahwa pada saat ini penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sangat banyak. Nah, untuk memudahkannya, pengetahuan itu digolongkan sebagai berikut. Misalnya, fisika itu mempelajari tentang aspek mendasar alam. Contohnya energi, gerak, cahaya, panas, dan sebagainya. Kimia itu meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik yang sangat kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas, seperti lautan. Kemudian ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang, planet, dan benda langit lainnya. Nah, sekarang coba kalian bisa berpikir kritis. Apakah cinta, keadilan, dan kasih sayang itu termasuk objek yang dipelajari dalam IPA? Nah, selanjutnya ada metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam IPA. Nah, yang pertama kita mengidentifikasi masalah atau merumuskan masalah atau memilih masalah yang akan diselesaikan. Itu mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah merumuskan dugaan atau hipotesis. Misalnya, kalau begini, nanti hasilnya begini. Nah, hipotesis itu nanti berdasarkan fakta atau kenyataan. Selanjutnya ada mengumpulkan data atau melakukan eksperimen. Nah, data atau eksperimen ini digunakan untuk mendukung masalah yang akan dihadapi itu datanya seperti apa. Dilakukan eksperimen ya atau pengamatan boleh. Terus kemudian dianalisis data tersebut. Setelah dianalisis kemudian menarik kesimpulan. Jadi setelah kita melakukan percobaan, kita analisis data, kemudian kita tarik kesimpulannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikannya. Mengkomunikasikannya ini bisa melalui dipresentasikan, bisa juga melalui laporan hasil eksperimen kayak gitu. Nah, untuk tugas pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian jawab soal di bawah ini di buku tulis kalian dengan menuliskan nama dan nomor absen di bagian kanan atas, kemudian difoto dan dikumpulkan di Google Classroom maksimal jam 7 malam ya anak-anak. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Jika ada yang belum jelas silahkan boleh bertanya dengan menghubungi ibu ya, atau di grup kelas masing-masing. Cukup sekian, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.